Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian yang hadir di majlis kita ini. Ketika ada peristiwa bangunan Al-Ka'bah kembali dan untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad di posisinya, terjadi keributan antara suku Quraisy. Quraisy kan suku yang cukup besar. Mereka masing-masing mendapatkan kebanggaan untuk meletakkan Al-Hajarul Aswad kembali di tempatnya. Bahkan hampir mau terjadi pembunuhan antara mereka, karena masing-masing mau mengambil kemuliaan itu. Akhirnya mereka sepakat, habis bermusyawarat untuk yang mengambil dan memberikan keputusan dalam permasalahan ini adalah pertama orang yang masuk dari pintu Masjidil Haram. Subhanallah, yang masuk dari pintu Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Begitu semua berbagai macam suku Quraisy melihat Rasulullah masuk, dan mereka berteriak dengan satu kata, ini Muhammad As-Sadiqul Amin. Kami rida, kami rida, kami rida. Ini sebelum Nabi Muhammad memberikan keputusannya, mereka sudah rida duluan. Ini menunjukkan apa? Bintingnya terbawa amanah. Sambil Rasulullah SAW sudah terkenal sebagai orang yang amanah, orang sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah sayang dan cinta dengan beliau, bahkan ridha apapun keputusannya sebelum mendengar keputusan. Ini pengaruhnya amanah. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, kan ada titipan Quraisy banyak harta di Rasul kan? Sudah 13 tahun dinyakiti, 13 tahun dihina, 13 tahun banyak sahabat terbunuh, bermacam-macam bermasalah yang dihadapi oleh beliau. Ketika ada izin Allah berhijrah, apa yang terjadi? Rasul tidak balas dengan sakit hati. Biarin mereka rasain. Selama ini mereka nyakitin saya dan nyakitin sahabatku. Ya udah, harta-harta itu semua saya bawa aja. Begitu laku Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW titipkan harta. Saya mau berhijrah, tolong sampaikan harta kepada masing-masing haknya. Begitu luar biasa amanah ni Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak amanah. Bapak Ibu, berkata amanah itu sangat berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang amin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gelar kepada seorang sahabat, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Seorang sahabat yang mendapatkan gelar amin, amin umat Nabi Muhammad adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ini menunjukkan kepentingannya amanah. Amanah ini bukan sebuah kemuliaan, tapi satu taklif, satu kewajiban yang sangat berat. Dan bebannya amanah di dunia dan bebannya di akhirat. Apalagi kepada orang yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai pemimpin. Itu paling berat lagi. Ustaz membawa amanah, da'i membawa amanah, kiai membawa amanah, imam masjid membawa amanah, suami di dalam rumah tangga membawa amanah, Bak Kapolda membawa amanah, Bak Wali Kota membawa amanah, Bapak Presiden membawa amanah. Tapi tanggungjawabnya berbeda-beda masing-masing. Kalau kepala keluarga amanahnya tertanggungjawab
terhadap keluarganya. Tapi kalau presiden, tanggungjawab amanahnya untuk rakyatnya semua. Bukan sebuah banggaan jabatan kita, tapi sebenarnya sebuah tugas yang cukup berat. Tapi orang yang amanah, dia menerima tugas itu dan kepercayaan itu, dan dia ingat, ini bukan sebuah kemuliaan, tapi sebuah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan saya akan jalankan dan mengatasi ujian dengan pertolongan Allah dan berlaku amanah. Kalau Allah melihat proses ujian ini kepada pejabat, kepada kita semua masing-masing menerima amanah dan menjalankan dengan baik, apa yang kita dapat? Akan dapat adalah ridha Allah. Perilaku kita beramanah terhadap diri, terhadap keluarga, dan terhadap rakyat. Dimanapun kita berada, tidak akan mungkin membawa kezaliman. Tidak akan mungkin merasa nyaman kalau rakyatnya belum nyaman. Bapak Ibu, tidak sempurna iman seorang kalau tidak menjaga amanah. Apa guna salat malam, tapi kalau di pagi hari berkhianat? Apa guna puasa Isnin Kamis, tapi di siang hari dalam urusan rakyat mengkhianati? Allah subhanahu wa ta'ala menancam orang munafik masuk di neraka, tapi bukan di mana-mana, di posisi paling bawah. Dan salah satu sifat orang munafik adalah mengkhianati amanah. Lebih baik ketika dapat tugas dari pemerintah, tak usah pakai sumpah pakai Quran, karena tidak fantas bersumpah dengan membawa nama Al-Quran, tapi sesudah itu tidak sesuai dengan isi Al-Quran.